Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Pagi hari ini kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia, pelajaran yang menyenangkan. Hari ini kita akan belajar tentang puisi, lebih tepatnya menulis puisi ya. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang menulis puisi. Setelah sebelumnya pada kelas 10 kita telah belajar mengenai apa itu puisi ya. Puisi itu ya terdiri atas dua struktur, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Nah, struktur fisik itu terdiri atas tipografi, imaji, drama, dan lainnya. Kalau batin yang sudah pastinya ada tema, amanat, juga lainnya. Nah, untuk pembelajaran lebih lengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak bersama Bapak dalam semester 2 kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai menulis puisi. Ya, pada kelas 10 lalu kita telah belajar puisi. Apa sih puisi? Ya. Nah, sebelum belajar, di sini ada peta pembelajarannya anak-anak. Yang pertama, ini ada cara membuat puisi, lalu ada strukturnya dan ada definisi. Etimologi puisi berasal dari bahasa Yunani, yakni poets, yang berarti membangun, membentuk, dan membuat. Ya. Lalu kalau dalam bahasa Inggris, puisi disebut poem atau poetry, ya, yang berarti membuat atau pembuatan. Sementara dalam bahasa Latin, puisi berasal dari puta yang artinya membangun. Kalau menurut Sayuti, puisi adalah bentuk ekspresi yang memanfaatkan medium bahasa. Bentuk ekspresi bergantung pada tiga, yakni ekspresi yang berdasarkan pengalaman jiwa, teknik ekspresi, dan ketepatan ekspresi. Jadi, berdasarkan pengertian yang sudah dicantumkan, intinya puisi merupakan pembuatan, ya. Pembuatan sebuah karya berdasarkan apa yang kita rasakan, apa yang kita ekspresikan, dan apa yang kita pikirkan. Puisi itu strukturnya terbagi dua ya, ada fisik dan ada batin. Ingat, dalam pembuatannya juga kalian harus pikirkan kedua struktur ini. Nah, struktur fisik di sini disebut juga dengan metode penyampaian hakikat puisi, yang dimana terdiri dari tipografi atau perwajahan puisi atau bentuknya. Lalu ada diksi, yang dimana diksi itu merupakan pemilihan katanya ya. Jadi kata-katanya yang memang disesuaikan dengan apa yang biasa kalian pilih ya. Lalu imaji ini penggambaran ya, atau bahasa lainnya yaitu citraan, yang dimana imaji ini terbagi menjadi 3 indera. Biasanya ya 3 ya, yaitu pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Sebenarnya ada satu lagi yaitu perabaan, tapi jarang sekali ada puisi yang menggunakan imaji perabaan, dan lebih seringnya ketiga ya. Ketiga hal tersebut, pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Lalu kata konkret, yang dimana kata-katanya itu bisa menimbulkan imaji. Selain itu, kata-katanya juga memang memiliki artinya jelas ya. Lalu gaya bahasa yang digunakan ini tergantung kalian. Misalkan kalian lebih suka menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa yang memang terlalu puitis, itu silahkan. Lalu ada rima ini bunyi, dan terakhir onomatop ya, yakni tiruan suara bunyi. Misalnya dalam setiap lirik yang kalian pakai ya. Ini struktur batin,
Yang dimana struktur batinnya ini terdiri dari tema, rasa, nada, dan tujuan. Tema itu seperti kalian ketahui sama seperti cerpen ataupun novel ya, yaitu unsur utama atau gagasan utamanya atau pemikirannya yang menjadi landasannya ya. Lalu rasa yaitu sikap penyair mengungkapkan puisi tersebut atau membuat puisi tersebut. Yang selanjutnya itu nada, bagaimana penyair itu terhadap audiensnya sangat berkaitan ya dengan makna tersebut. Dan terakhir yaitu tujuannya atau intention merupakan amanat ya. Ingat, setiap puisi punya amanat masing-masing, baik itu tersurat ataupun tersirat ya. Pasti dalam pembuatan puisi kita akan menggunakan namanya majas ya. Majas itu adalah perumpamaan kata. Nah, majas ini terbagi menjadi 4, ada perbandingan, sindiran, penegasan, dan pertentangan. Perbandingan yaitu perumpamaan kata yang membandingkan sebuah kata dengan kata lainnya. Lalu sindiran yaitu penggunaan perumpamaan kata untuk melakukan sindiran terhadap sesuatu. Lalu penegasan yaitu majas yang menggunakan atau yang digunakan untuk menegaskan bahwa apa yang difikirkannya. Dan terakhir pertentangan, jadi majas untuk mengekspresikan bagaimana kalian itu menentang apa yang memang kalian pikirkan. Majas perbandingan sebenarnya ada lebih dari 5, tapi yang lebih sering digunakan adalah kelima ini. Yang pertama majas alegori, di mana majas ini merupakan kiasan atau penggambaran. Contohnya, hidup itu seperti roda, ya, kadang di atas, kadang pula di bawah. Lalu majas personifikasi, majas ini yang paling sering terlihat ya, yaitu majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati ataupun majas yang membandingkan benda mati dengan manusia, di mana benda mati itu seolah-olah menjadi hidup ya. Contohnya deburan ombak memecah karang. Kan ombak nggak mungkin bisa mecahin karang, kan ombak itu mati ya. Nah, jadi diibaratkan dia itu hidup dengan deburan ombak memecah karang. Lalu ada majas metafora, di mana majas ini memakai analogi atau perumpamaan dua hal yang berbeda. Contohnya, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Nah, udah kutu kok buku, ya kan? Nah, jadi kutu buku ini metafora yang dimana perbandingannya benar-benar berbeda dengan objeknya ya, objek lainnya atau subjeknya. Lalu ada majas hiperbola, yaitu perbandingan yang berlebihan, yang nggak masuk akal. Dentuman itu menggelegar membelah angkasa. Apakah suara bisa membelah angkasa jadi 2 atau jadi 4? Kan nggak mungkin ya. Makanya disebut sebagai hiperbola karena berlebihan. Dan terakhir yaitu majas simile. Majas ini digunakan membandingkan dua hal yang berbeda. Contohnya, kulitnya putih seperti salju. Sudah menggunakan putih, yaitu ya memang warnanya putih, lalu ada salju. Nah, di sini lalu majas sindiran ada 3, yaitu ironi, sarkasme, dan sinisme. Ironi ini majas sindiran dengan menyembunyikan fakta dan mengatakan hal yang sebaliknya. Suaranya sangat merdu sekali seperti kaset kusut. Nah, lalu ada majas sarkasme yang memang sindirannya begitu kasar dan jelas ya. Contohnya, putih benar wajah kamu sampai bisa aku sendoki bedaknya. Nah, lalu yang terakhir itu sinisme, di mana dia lebih kepada mencemooh. Ya, kamu sudah pintar kan? Kenapa masih bertanya? Nah, itu benar-benar majasnya menyindir sekali atas pemikiran seseorang. Nah, lalu di sini ada majas penegasan, yaitu ada pleonasme, repetisi, retorika, metonimia, simbolik, dan paralelisme. Pleonasme biasanya kalimatnya sudah jelas ya, nggak perlu pakai keterangan lainnya. Contohnya, dia sudah turun ke bawah. Kalau turun ya memang pasti ke bawah, nggak mungkin kan turun ke atas. Lalu ada majas repetisi, di mana majasnya melakukan pengulangan kata ya. Contohnya, tunggu kedatanganku besok, tunggu. Lalu ada majas retorika, yang dimana retorika ini majas berbentuk bertanya ya.
Siapakah yang tidak ingin terlahir kaya raya? Atau siapakah yang tidak ingin terlahir tampan ataupun cantik? Nah, selanjutnya itu majas metonimia, di mana majas ini menggunakan frasa mewakili suatu objek. Contohnya, Yonas dikenal sebagai anak kutu buku di sekolahnya, ataupun Yonas dikenal sebagai anak trendy di sekolahnya. Ya. Lalu majas simbolik, ini mana majas ini menggambarkan sebuah lambang mawar merah, simbol dari cinta yang romantis, ataupun kasih sayang seputih mawar putih, bisa juga. Lalu majas paralelisme, di mana majas ini menggunakan pengulangan kata, hampir sama seperti repetisi ya. Cuman bedanya pengulang ini memiliki struktur, perbedaannya di situ. Contohnya, siang hari adalah untuk bekerja, malam hari adalah untuk beristirahat. Jadi pengulangannya yaitu pengulangan strukturnya, bukan pengulangan kata ya, kalau paralelisme. Dan terakhir majas pertentangan, yang dimana di sini benar-benar bertentangan apa yang kalian katakan di awal. Ya, ditotes yang memang menggunakan ungkapan penurunan kualitas. Silakan datang ke buku yang kumuh. Itu kan penurunan kualitas, padahal rumahnya bagus, tapi dikatakan gubuk. Lalu antitetis, menggunakan dua kata berlawanan. Dia cahaya dalam kegelapan. Kok ada cahaya, ada kegelapan, ya kan? Juga bayangan dalam cahaya. Itu kan udah bayangan, kegelapan, cahaya, itu memang terbalikan ya. Lalu terakhir majas paradoks, majas mengandung pertentangan antara kenyataan dengan fakta. Contohnya, daerah ini tandus tetapi penduduknya makmur, ataupun daerah ini sungguh makmur tetapi penduduknya miskin. Nah, dan inilah cara membuat puisi. Yang pertama pastinya sama seperti membuat yang lain, yaitu kalian tentukan dulu temanya. Yang kedua, menentukan kata kunci. Ketiga, kalian itu memilih kata-kata yang mau digunakan. Apakah menggunakan diksi tentang dunia sosial, dunia kedokteran, ataupun dunia angkasa, ya, planet-planet itu bebas. Lalu yang keempat, gunakan gaya bahasa, yaitu penggunaan majasnya. Kalian tentukan apakah mau menggunakan sindiran, perbandingan, ya, pertentangan. Nah, itu bebas. Tergantung tujuannya. Tujuannya ini kalian mau buat puisi yang apa sih, ya. Lalu yang kelima, dikembangkan seindah mungkin, artinya kalian membuat kalimat atau liriknya itu memang dibuat tidak terlalu seperti kalimat biasa, ya, makanya dibuat seindah mungkin. Dan terakhir, disusunlah menjadi per bait, ya. Satu bait pun jadi sebuah puisi sebenarnya. Bisa ambil maknanya ya, kalau kita menyukai seseorang atau mencintai seseorang, kita haruslah menjadi seseorang yang benar-benar lebih baik, ya. Walaupun apa yang kita rasakan itu tidak tersampaikan. Dengan contoh, dirahasiakannya rintik rindunya. Itu artinya kalian itu dapat, ya, memendam ataupun biasa saja. Padahal kalian melihat orang yang dicintai kalian itu tidak menjadi milik kalian. Nah, ya, seperti itu. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat teraplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa hubungi Bapak via WhatsApp ataupun Telegram. Untuk pelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari tentang membaca dan memusikalisasi puisi. Ya, mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.